warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yustiara Zohira Akila. Kalian bisa manggil aku dengan Yara. Oke, di video kali ini aku mau ngebagi sedikit ya tentang kisah hidup aku. Aku itu TK-nya di TK Samidah Fatma. Terus lanjut ke SD Negeri Parung Bingung 1 Depok. Nah, habis itu aku masuk nih di SMP Muhammadiyah 4 Depok. Setelah lulus SMP aku tuh nggak langsung SMA teman-teman, jadi aku pernah mondok 1 tahun di Pondok Pesantren Tahfidz Mataku Bogor. Mataku sendiri itu singkatan dari Majelis Tafsir Quran. Nah, habis itu aku masuk SMA. SMA aku di pondok lagi teman-teman, jadi SMA aku 4 tahun. Nah, SMA aku 4 tahun di SMA Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Jadi setahunnya untuk belajar bahasa, 3 tahunnya untuk sekolah biasa. Oke, perjalanan karir aku dimulai dari SD. Aku itu jualan gambar-gambar, gambar kayak misalnya gambar es krim, gambar bunga, aku print out. Habis itu nanti teman-teman yang ngebeli itu ngewarnain gitu. Karena emang di SD aku itu lagi booming jualan kayak gitu. Nah, biasanya tuh ada pedagang gitu loh, pedagang ngejual hal yang sama kayak aku, cuman bedanya nanti pedagang itu ngasih hadiah, tapi aku enggak gitu. Tapi itu laris juga teman-teman. Terus SMP aku jualan lagi ya, kayaknya emang basicnya seneng jualan gitu. Jadi SMP jualan lagi, aku jualan risol buatan ibu aku. Risolnya tuh isi rogut dan aku pakai tupperware gitu loh. Aku bawa pakai tupperware, terus habis itu aku jualin gitu. Biasanya sih buat anak-anak sarapan gitu, pada lapar kan, kelaparan. Bahkan pernah itu yang apa namanya, di jam kelas gitu, tapi nggak ada guru gitu, jadi ya mau beli dong risolnya kayak gitu. Nah, terus SMA itu walaupun aku mondok sebenarnya nggak boleh jualan, tapi aku diem aku jualan yang pertama kali itu jualan masker spirulina sama masker yang kayak green tea, milk gitu-gitu. Itu rame juga, yang beli itu rame. Dan habis itu setelah jualan masker nih, aku berganti jualan kaos kaki yang itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA tuh aku jualan itu terus. Dan itu memang peminatnya banyak. Aku bisa dapat omset lumayan banyak sih, soalnya aku memang termasuk jualan kaos kakinya emang murah. Tapi aku ngambilnya juga murah, jadi aku bisa dapat satu piece itu untungnya ya sekitaran 3 ribuan gitu. Nah, aku juga just tip sih. Misalnya aku lagi pulang, dulu kan aku sering pulang karena terapi aku puntur, jadi just tip tolong beliin sempol dong atau apa gitu. Nanti ada just tipnya, ada biaya jasa titipnya. Terus pas kuliah ini aku jualan mochi. Nah, itu sebenarnya jualan FOMO sih. Waktu itu sama temen aku di Depok, jualan itu di pasar malam. Habis jualan mochi, sekarang baru 1 kali ini sih aku open PO, itu jualan apa namanya, pangsit chili oil gitu. Tapi yang sampai sekarang aku masih lakukan itu nggak jualan sih, jadi aku ngajar privat 1 orang murid kayak gitu, dari aku semester 2 sampai sekarang ini. Jadi teman-teman, aku kan gap year 2 tahun. Nah, aku tuh sempat berpikiran negatif. Bahkan tuh pikiran negatif itu jadi pikiran yang nggak rasional gitu. Karena aku gap year, aku ngerasa takut dikucilkan. Mungkin karena umurku paling tua atau gimana, takut nggak punya teman, terus ngerasa ketinggalan dari yang lain kayak gitu. Nah, habis itu aku ngeyakinin diri aku bahwa ya nggak apa-apa, semuanya itu punya jalannya masing-masing. Dan karena aku gap year itu, aku jadi dapet banyak pengalaman yang mungkin orang-orang lain tuh nggak dapet gitu. Belum tentu dapet ya, bukan nggak dapet. Nah, kayak kemarin aku magang di Yayasan Kakak, aku ketemu orang-orang hebat, ketemu tokoh agama, terus dapet ilmu yang banyak, terus aku bisa ikut pendampingan korban. Nah, pada faktanya juga sekarang aku nggak ngerasa dikucilkan terus, ataupun aku nggak punya teman. Aku punya teman kok sekarang, aku nggak dikucilkan, aku punya teman-teman yang baik sama aku, yang peduli kayak gitu. Jadi ternyata gap year itu nggak seburuk apa yang aku pikirkan.
Keluarga aku sendiri lebih banyak menerapkan reward daripada punishment. Contohnya, dulu waktu aku SD tuh ayah sama ibu bilang, kamu kalau misalnya ingin 2 kamu dapat laptop. Akhirnya aku kayak berusaha keras biar aku bisa dapat laptop kayak gitu. Terus kalau ada lagi, kalau misalnya kamu udah hatam Al-Qur'annya, baca Qur'annya, nanti kamu ibu buatin nasi kuning terus dibagi-bagi kayak gitu. Terus abis itu kalau kamu bisa ranking, tapi keseringan sih kalau soal akademik ya kamu dapat sepeda atau hadiah-hadiah yang lain kayak gitu. Nah, kalau punishmentnya sendiri lebih keseringan tuh punishment yang marah-marah. Itu masuk punishment gak sih ya teman-teman ya? Kayak dimarahin sambil dinasihatin kayak gitu. Kalau menurut aku itu termasuk sedikit punishment. Nah, sama kalau misalnya aku kelamaan main HP gitu, kayak jadi sholat terlambat atau apa, itu HP-nya disita kayak gitu. Kalau keluarga kalian gimana?